Ya, bisa. Baik. Baik, anak-anak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita bisa berjumpa hari ini dalam pembelajaran dasar tentang coding. Ya, tahu kok coding? Nah, nanti kita menjelaskan ya. Baik, sebelumnya supaya ibu kita mohon maaf mendapat berkat dari Allah, silakan kalian berdoa dulu. Ada yang minta doa siapa? Ya, silakan bikin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni As'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa hukman. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, yang tidak hadir siapa? Sudah, kenapa sakit ya? Baik, kita doakan semoga teman kita yang sakit hari ini semoga dicepat diangkat penyakitnya menjadi kesembuhan yang kesembuh-sembuhnya. Amin. Baik, anak sekalian, hari ini Bapak akan memperkenalkan tentang pembelajaran coding. Ya, coding itu adalah tentang pengkodoan dalam komputer. Ya, karena sekali ya pada zaman sekarang ya kita terlepas dari yang namanya teknologi dan komputer. Ya, semakin canggih, dimana kita setiap hari akan bertemu yang namanya dengan teknologi dan komputer, baik secara sederhana maupun secara yang lebih modern lagi. Ya, baik, teman sekalian. Nah, ini tentang yang namanya konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI. Ya, mana kita kan sering di televisi, di TikTok, namanya Open AI. Sementara apa itu AI itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa itu AI? Ya, ada yang tahu? Nih. Apa itu AI? Ya, AI adalah kecerdasan buatan, yaitu kemampuan komputer atau mesin untuk meniru secara manusia berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Ya, karena sekarang sudah semakin canggih. Bapak kalian pasti semua kalian punya handphone kan? Punya handphone. Cuma siapa yang hari ini tidak punya handphone? Nah, pasti semua punya. Cuma tidak boleh dibawa ke sekolah. Kalian boleh belajar di rumah, ya. Jadi ini, ya, AI adalah kecerdasan buatan, yaitu kemampuan komputer untuk mesin untuk meniru cara manusia berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Ya, kita sekarang dipermudah oleh teknologi AI, memulihkan resep makanan, membuat jagung, membuat jagung, kulit, tidak ada. Ya, itu adalah salah satu kegunaan AI, ya, atau kecerdasan artifisial
atau kecerdasan buatan. Ya. Contohnya, ini kan dari Google. Ini ada Google Translate. Pernah dengar nggak? Apa untuk gunanya? Oh, ada yang tahu apa membaca Google Translate? Untuk apa? Ayo, ada yang tahu? Cung, siapa yang pernah menggunakan Google Translate? Untuk apa? Untuk mentranslatekan bahasa. Nah, itu untuk menerjemahkan bahasa yang kita tidak kenal. Ya, jadi sekarang jangan terlalu minder. Pak, ini terbiasa bahasa Inggris. Jangan. Kita ada Google Translate. Ya, ketik dari kan I don't know. Ketik apa itu? Saya tidak tahu. Itu kan? Ketik I don't apa artinya? Berbeda, saya tidak tahu. Ya, atau saya tahu, ketik I know, ketik jawabannya pasti bakal keluar jawabannya. Ya, ini adalah gunanya Google Translate. YouTube rekomendasi. Baik YouTube nggak? Cung, siapa yang belum pernah nonton YouTube? Tapi semua sudah pernah nonton YouTube. Ya, cuma ada YouTube Studio, ada YouTube juga rekomendasi di mana YouTube bisa kita mengambil terjemahannya. Misalkan ada suara YouTube bahasa Inggris, kita bisa menjadi mendengar kita bahasa Indonesia. Ya, itu YouTube Translate. Ya, YouTube rekomendasi. Juga ada Face ID di HP. Apa itu Face ID? Kalian pernah nggak membuka HP dengan menggunakan klik muka? Nah, itu adalah untuk bahwa HP kita mengenal wajah kita. Cepet, baru kelihatan buka. Jadi sekarang sudah jangan khawatir kalau HP kita dicuri orang. Jadi sekarang harus kita menyetel dengan Face ID-nya di HP. Kita stopin dulu, cepet. Jadi dia akan mengambil foto kita, dia akan menyimpan, akan mengenal foto kita. Begitu kita dikunci, langsung buka, selfie dulu lah, kadang-kadang buka kunci, makanya selfie pada klik. Jadi AI mengenal wajah kita atau dengan apa? Sidik jari. Pernah nggak? Begitu buka HP ada kamar sidik jari, dia tapi akan terus. Nah, kita komputer mengenal sidik jari kita, ya. Itu adalah salah satu kegunaan dari AI, ya, atau kecerdasan buatan. Ingat apa itu AI itu? Kecerdasan buatan, ya. Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Paham sampai sini? Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan, ya. Coba kalian baca semua, baca semua. Baca biar kalian paham. Apa ini? Ini lagi. Coba kalian baca ini apa? AI adalah kecerdasan yang kemampuan komputer atau mesin untuk menirukan manusia berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Ya. Jadi komputer mengambil data dari kita, ya. Paham sampai sini? Yuk lanjut. Ciri-ciri AI. Ya, itu kan ada ciri-cirinya. Satu, coba kalian baca apa ini? Berada dari data, semakin banyak data, semakin dilihat. Contoh Google Translate semakin akurat. Ya, jadi AI bisa menyimpan data yang kita berikan. Jadi kita cari terjemahan bahasa Arab atau bahasa Jepang. Nah, selain kita muncul juga jawaban kita, ia juga akan menyimpan data yang kita berikan, ya, sehingga AI semakin banyak data, semakin cerdas, semakin akurat data yang diberikan kepada kita oleh AI, ya. Kita menggunakan Google Translate semakin akurat karena dengan begitu banyak data, ribuan orang bahkan jutaan orang menggunakan Google Translate. Jadi semakin banyak data yang diterima oleh AI, semakin akurat juga memberikan data kepada kita, ya. Nah, sampai sini, ya. Lanjut. Baca apa ini? Bisa beradaptasi, memperbaiki diri dari pengalaman
siapa yang pernah menggunakan Google Map? Siapa yang pernah menggunakan Google Map? Nah, ada kan? Kita mau ke orang bapak mau ke Ciwidey ke misalkan wisata yang baru, Ciwidey apa namanya misalkan contohnya misalkan Ciwidey. Tapi itu apa? Jangan khawatir. Buka HP, ketik nanti pengenaan Ciwidey. Nah, Google Map akan menunjukkan dari alur kita, dari gagang kita, mereka akan mengarahkan kita ke tempat yang kita tuju, yang kita pahami, ya. Jadi, nah jika ada kesalahan, maka Google akan memperbaiki diri. Kita refresh, salah kan, coba jalur, misalkan jalur ke sini, jadi jalur A, klik, Google akan memperbaikinya, ya, akan memperbaiki data yang kita berikan. Bila data belum sesuai dengan yang kita harapkan, ya, itu adalah kecanggihan atau keutamaan dari AI, ya. Baik, lanjut. Menggunakan algoritma mengikuti aturan langkah otomatis. Nah, ini ada langkah-langkah aturan yang kita perlukan, ya, ada aturan langkahnya. Lanjut. Mengenali pola wajah, suara dan kebiasaan pengguna. Ya, jadi selain bisa mengenali juga AI mengenali wajah kita, mengenali kebiasaan kita. Bisa kita misalkan Bapak sering menggunakan ChatGPT, setiap Bapak ketik mereka langsung menjawab. Halo Kang Atet. Kenapa dia bisa tahu? Karena kita sudah sering berinteraksi dengan AI, ya, sudah sering menggunakan. Jadi mereka akan tahu dari nama Bapak, nama tempat, mereka sudah tahu, mesin sudah tahu, ya. Itu adalah karena menyimpan data dari yang kita berikan, ya. Lanjut. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa itu mesin cerdas? Ya, ada yang tahu apa mesin cerdas? Nih, apa ini? Karena ada mobil yang bisa bermaju sendiri, yang bisa berjalan sendiri tanpa diberi kemudi oleh manusia. Ini adalah contoh mesin cerdas, ya. Dari contohnya Siri semacam mobil, juga mobil Tesla yang zaman sekarang, ya, bisa dikatakan dari jarak jauh. Begitu ada mau kena, mereka kena sensor langsung titit berhenti langsung, ya. Itu adalah salah satu keunggulan dari AI sekarang, sedikit canggih. Masalah paham? Yuk, lanjut, terang. Mesin apa? Mesin non cerdas. Hanya mengikuti perintah manusia tanpa bisa belajar. Ini bedanya antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Contohnya ini. Apa ini? Ini adalah kalkulator dan remote. Mereka tidak bisa berpikir. Mereka cuma apa yang kita tombol, mereka akan keluar. Contohnya ini termasuk mesin non cerdas. Kalau tidak dipencet, itu tidak akan berubah, ya. Jadi mereka berubah sesuai dengan arahan petunjuk kita. Misalkan kita rubah, pencet, ya. Tapi kalau didiamkan, itu tidak akan berubah. Ini adalah salah satu penggunaan mesin non cerdas, ya. Baik, sampai sana ada yang kurang paham dan yang bisa tanyakan? Ada? Masih semangat? Oh, coba tepuk semangat. Tepuk coding. Aku saja. Belajar coding. Dapat ilmu.
tambah pintar, coding cerdas. Baik, kita ada sedikit garis breaking gitu ya, biar kalian tidak terlalu bosan. Ya, yuk. Kita dulu. Baik,